Selamat pagi saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini kita mau bersama-sama belajar di kitab Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin saudara. Hari ini firman Tuhan di kitab Matius 18 kita belajar bagaimana Tuhan bercerita memperumpamakan kita anak-anak Tuhan sebagai anak kecil, saudara. Di sini Tuhan katakan di ayat 3, lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sini Tuhan berkata tentang bagaimana seseorang boleh atau bisa masuk dalam kerajaan surga, yaitu salah satu syaratnya kita harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil, saudara. Apa yang Tuhan maksud? Mungkin kita bisa menjabarkan. Pertama, bertobat, yaitu kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan, meninggalkan setiap dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan, dan tidak mengulangi segala dosa dan kesalahan kita. Itu bertobat, saudara. Dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil seperti apa, saudara? Jadi kalau kita melihat anak-anak kecil, mungkin anak kita, saudara, bagaimana seorang anak kecil ini mempunyai sifat atau kebiasaan dia selalu berharap hanya kepada orang tuanya dan juga bergantung kepada orang tuanya. Jadi bagaimana kalau kita lihat anak-anak kita, mereka sangat bergantung kepada kita, kepada orang tuanya dalam segala hal. Anak-anak ini bergantung kepada kita, mulai dari kebutuhan makanan, minuman, pakaian, pendidikan, dan segala hal mereka bergantung hanya kepada orang tuanya. Dan mereka berharap sepenuhnya kepada orang tuanya. Kebutuhan mereka, keperluan mereka, apa yang mereka inginkan, mereka utarakan semuanya kepada orang tuanya. Dan juga begitu halnya kepada kita juga kepada Tuhan, saudara. Yang Tuhan inginkan bahwa kita harus hanya berharap kepada Tuhan sebagai Bapa kita dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Bapa kita, saudara. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk percaya, berharap hanya kepadanya dan berserah hanya kepada Tuhan. Segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, segala apa yang kita inginkan, Tuhan mau kita mengutarakan, dan Tuhan mau kita hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan, saudara. Di ayat keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan di sini Tuhan juga berkata tentang barang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan mengatakan barang siapa yang merendahkan diri. Jadi yang terbesar dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasakan bahwa
dirinya ini tidak layak, merasakan bahwa dirinya ini hanya Tuhan yang melayakkan kita, saudara, sehingga kita boleh sampai pada saat ini. Kita tidak boleh merasa sombong, kita tidak boleh merasa tinggi hati, karena kita tahu bahwa apa yang kita peroleh, keselamatan kita, berkat-berkat yang kita peroleh sampai saat ini, kita boleh hidup sampai saat ini, semuanya hanya berasal dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Itu bentuk kerendahan diri kita, bahwa kita mau mengakui bahwa semuanya yang kita peroleh dan bahkan keselamatan yang terpenting dalam kehidupan kita itu semuanya oleh karena Tuhan. Itu bentuk kerendahan diri kita pada Tuhan dan menjadi seperti anak kecil ini. Jadi saudara, itu tadi bahwa seorang anak kecil pasti hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak menyombongkan dirinya, dia tidak merasa dirinya hebat, tapi dia tahu bahwa dia tidak sanggup melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari orang tuanya. Juga seperti itu kita, kiranya kita juga tidak boleh sombong, kita juga tidak boleh tinggi hati, bahwa kita tahu bahwa kita sepenuhnya hanya bisa berharap kepada Tuhan, karena pertolongan kita, perlindungan kita atau kota benteng kita hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa segala sesuatu bisa kita lakukan itu semuanya oleh karena kehendaknya Tuhan, kebaikannya Tuhan, dan kasih setianya Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita boleh belajar untuk mempunyai karakter seperti anak kecil, yaitu kita berserah, kita berharap, kita percaya hanya kepada Tuhan saja, yaitu Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Seperti anak kecil yang mempercayakan dirinya kepada orang tuanya, yang berharap sepenuhnya kepada orang tuanya, dan tidak merasa bisa sendiri dan tidak merasa sombong, karena tahu apa yang kita lakukan, kita bisa kita lakukan oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hanya berharap kepadamu, hanya mempercayakan diri kami, keluarga kami hanya kepadamu, dan berserah sepenuhnya hanya ke dalam pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, karena kami tahu dan kami sadar kami tidak bisa apa-apa jika kami tanpa Engkau, ya Tuhan Yesus Bapa kami. Oleh karena kebaikan-Mu, hanya oleh karena kasih setia-Mu kepada kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.